Makasih. Jadi saya sebenarnya mengikuti juga tentang air bersih di Kabupaten Berau ini. Sebagaimana diketahui, air bersih ini merupakan hajat hidup orang banyak. Jadi kita tidak main-main juga sebenarnya. Saya juga harapkan ini harus betul-betul jangan sampai terjadi sesuatu yang kita harapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebaliknya. Jadi air bersih ini sebenarnya kalau saya lihat, yang penting bagaimana masyarakat itu terlayani dengan baik. Itu yang pertama dulu. Jadi kita lihat. Kemudian ada kemarin gunjang-ganjing tentang kenaikan. Sebenarnya saya tidak sependapat kalau itu dibawa ke, bukan berarti kita jangan sampai terjadi seperti dibawa ke masyarakat, dibawa ke RT gitu. Seharusnya kalau memang betul-betul ada sesuatu yang dialami oleh PDAM, dia membuat kajian, dipresentasikan antara pemerintah dengan DPRD. Karena bagaimanapun juga namanya tarif itu pasti ke DPRD. Tidak boleh semena-mena. Namanya kita memungut sesuatu kepada rakyat harus melalui DPRD. Jadi kalau saya melihat ini persoalannya adalah sebenarnya tidak sulit kalau mau. Artinya mari dibicarakan di masyarakat. Kalau dia memang merasa bahwa kalau tidak nenekan mengalami sesuatu kerugian dan tidak berjalannya PDAM, maksud saya bicarakan dengan baik. Tapi jangan sampai dibebankan masyarakat. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita jangan sampai membebani masyarakat. Apalagi kita membuat jejak pendapat, mengeluarkan kuesioner, atau menempatkan sesuatu. Sehingga kalau saya lihat apa yang terjadi sekarang itu tidak lagi bersih dalam persoalan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masing-masing mencoba mengambil kesempatan dan banyak dipolitisir jadinya. Tinggalkan itu dulu. Karena pada hakikatnya namanya air bersih dan hajat hidup orang banyak, tidak ada kata lain. Itu harus, kalau toh katanya memang kondisi PDAM ini tidak seperti dulu lagi, ya sampaikan saja. Dan Dewan juga berhak. Pemerintah daerah seperti Ibu juga pemerintah daerah juga berhak. Bagaimana PDAM itu harus berjalan terus. Tidak bisa, tidak. Nah ini sekarang saya lihat sudah dibawa ke hal-hal yang lain. Diseminarkan yang tidak tepat dan sebagainya. Bukan saya mengkritik teman-teman, ya silahkan. Tetapi sebenarnya persoalan sebenarnya ini berada pada DPRD dengan pemerintah daerah. Selesai persoalannya. Dan ini pelayanan publik, tidak dikenal kita bagaimana, kita tidak pernah menuntut, kalau zaman dulu saya tidak pernah menuntut juga, bagaimana PDAM itu sebesar-besar memberikan masukan untuk PAD, enggak. Bahkan pada saat itu, waktu kita, karena gini, pada saat itu kan kita lihat, bagaimana distribusi air betul-betul terbagi dengan baik dengan Gunung Tabur, Sambaliung, kemudian Teluk Bayur. Justru kita pindah. Kalau kita bertahan di Gunung Maritim aja tidak akan mungkin kita bisa mengembangkan. Jadi kita pindah, kita sepakat bersama. Padahal waktu itu diperuntukkan untuk stadion, tapi setelah kita kaji juga tidak layak. Lebih yang layak adalah untuk PDAM. Jadi pernah, karena dulu Pak PDAM ini pernah waktu di Gunung Maritim, waktu musim kemarau berkepanjangan, pernah asin. Tapi kalau di sana kan tidak akan, mudah-mudahan lah gitu. Toh kalau terjadi juga di Sungai Segah itu ke Pasir, kita bisa membuat pipa ke Sungai Kelai. Iya bisa. Di sana tidak pernah karena airnya kan tidak pernah naik itu, naik dia turun terus. Nah itu. Jadi saya lihat kalau saya lihat terlalu memutuskan sesuatu bagaimana PDAM kita jalan, terlalu melibatkan. Bukan berarti kita tidak boleh. Terlalu banyak melibatkan orang-orang sehingganya begini berkembang. Nah, saling mempertahankan antara satu dengan yang lain. Tapi yang paling layak sekarang adalah suruh presentasi PDAM. Yang mana Anda rugi, yang mana Anda tidak bisa berjalan dengan baik. Tanyakan kalau ini persoalannya, kami semasa kekurangan ini. Sudah, itu tidak boleh kita tawar-tawar, namanya air bersih itu hajat hidup orang banyak. Tidak ada kata lain.
Kalau ada pilihan kita membangun jalan dengan air bersih, kita bangun jalan. Air bersih daripada jalan. Pilihan itu. Tidak boleh kita memilih yang lain, harus milih air bersih. Apalagi kan sepertinya APBD itu kan uang rakyat juga kok. Coba kita lihat kemarin di debat publik kan beliau, apalagi Pak pemerintah Ibu kan dengan Pak Agamalis begitu habis tak uang rakyat untuk rakyat, itu komitmen loh, tidak boleh main-main tuh. Ini saya ingatkan, persoalan ini tidak sulit kalau mau. Ada cerita-cerita katanya mau digabung di mana, enggak. Cobalah. Di mana itu pemikiran orang, coba dia kesuruh ke Berau sini. Dikiranya antara Banten dengan Jakarta kayaknya. Mau gabung-gabung gitu. Kalau Gani mau gabung ke Kutai Timur, tambah bangkrut lagi itu. Bukan enak tuh bikin pipa-pipa besar, tambah bangkrut lagi. Coba itu, nggak masuk. Kalau mungkin gabung Kaltara masih lumayan lah. Jadi kalau saya satu persoalannya adalah, persoalannya jangan dibawa, coba dalam masyarakat yang dilibatkan. Bagaimana kita memberikan insentif pada masyarakat? Kalau kita anggap kita perlu memberikan paling terbaik, ada yang tidak mampu, yang benar. Kalau perlu, nah ini sekian Pak, kemampuan yang bisa kami lakukan ini, masyarakat tidak mampu seperti ini. Ya silakan, masukkan dalam anggaran kok. Hajat orang banyak, kalau tidak main-main loh, saya harapkan. Jadi seperti ini terlalu dibuat ruwet sebelit. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, ada RT itu, RT ini, apa benar tuh? Kalau yang dilakukan sekarang, jangankan rakyat, saya juga tidak setuju. Walaupun saya mampu. Namanya kita disuruh sesuatu yang beban dinaikkan itu apapun bentuknya, manusia. Psikologisnya. Mana orang mau naik? Apalagi orang tidak mampu. Orang mampu pun tidak akan mau naik. Mungkin ada sesuatu yang dilakukan subsidi, dilakukan terhadap masalah-masalah pemakaian, mungkin ada presentasinya. Tapi kalau untuk rakyat jangan sama sekali.